Pemirsa, Pengadilan Negeri atau PN Samarinda menggelar peradilan sidang setempat di lahan X Hartati, Jalan Lobang 3, Kelurahan Lobakung, Samarinda. Dalam sidang tersebut hadir oleh perwakilan kelurahan, kepolisian, TNI, dan sejumlah warga yang telah membeli kafling tanah dari pengembang properti yang bernama Edi. Dari pihak penggugat yakni Irdayanti binti almarhum Hidayat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Suhadi Syam. Pihak tergugat adalah Rudi Hartono, ahli waris lahan X Hartati yang diwakili oleh kuasa hukumnya Esra Julianto. Dalam gugatannya, pihak penggugat meminta hakim agar tidak menyatakan sah terhadap 3 SPPT atau surat pernyataan penguasaan tanah. SPPT atas nama Hartono TS Santoso masing-masing seluas 9.880 meter persegi, 24.390 meter persegi, serta 7.020 meter persegi pada tahun 2007. Penggugat juga meminta kepada hakim menyatakan sah sebidang tanah seluas 43.788 meter persegi berdasarkan legalitas surat segel pada tanggal 5 Agustus 1979 antara Daryam dan Hidayat. Suhadi Syam selaku kuasa hukum penggugat mengatakan alasan gugatan perdata kepada pemilik lahan X Hartati tersebut untuk mencari kepastian hukum. Suhadi menambahkan bahwa kliennya menjual tanah tersebut kepada developer properti Edi dalam tahap peningkatan jual beli. Sementara itu, kuasa hukum pihak tergugat Esta Julianto mengatakan bahwa tanah milik kliennya sudah terdaftar dan terregistrasi di kelurahan dan kecamatan dengan SPPT. Ia menegaskan bahwa SPPT tersebut sah dan tidak bermasalah. Lanjut Esra, dirinya menegaskan pihaknya tidak ingin ada oknum yang seenaknya menunjuk dan mengambil tanah yang bukan haknya, dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum. Lanjut Esra, dirinya mengaku beberapa warga membeli tanah kepada pria berinisial EP kesulitan membuat surat legalitas kepemilikan tanah karena induk SPPT ada di pihaknya. Meninjau lokasi, menentukan objek. Apa yang dijelaskan pada saat hari ini ke Pak Hakim? Yang tadi dijelaskan oleh prinsipal kami mengenai penunjukan batas-batasnya. Sama mengenai keadaan situasi tanah di objek sengketa. Dari penjelasan itu kira-kira apa yang mau disampaikan dari pihak kita Pak, bahwa ini memang suratnya memang ini posisi kalau kliennya abang ini penggugat itu sebagai apa sih? Apakah yang membeli tanah di properti kalau klien saya yang punya tanah, yang menjual ke properti. Ya, yang properti itu PT Pak Edi. Bagus properti itu ya. Ya, Pak Edi. Jadi ya kalau untuk bagaimana nanti ya kita tunggu agenda selanjutnya kan, kita masih tahapan pembuktian ini. Jadi kita belum bisa memutus siapa yang benar suratnya, siapa yang tidak benar. Ya, nanti kita tunggu selanjutnya di persidangan. Tapi kalau soal klaim tanah ini X Hartati memang, kalau tanah klaim X Hartati ya kalau berdasarkan keterangan mereka kan berdasarkan surat dari Bagus Properti itu. Ya kalau dari surat Bagus Properti itu saya lihat penawarannya itu kan di Gang Saludin. Bukan di sini, di Gang Saludin. pikir ini kan kupikir ada ribut antar dua properti, ternyata pemilik tanah ya. Pemilik tanah kebetulan di atas tanah ini ada 2 properti. Yang pihak lawan juga ada properti, yang dari pihak penggugat juga rencana akan menjual ke properti. Belum jual beli, baru pengikatan jual beli. luasannya berapa Pak? Luasannya sekitar 4,3 hektar. Kurang lebihnya. Yang disengketakan itu ya. Alat
alasan kita tuh Pak untuk menggugat ke pengadilan itu bisa diceritakan Pak? Ya kalau alasan untuk menggugat ya karena ini ada klaim mengklaim ini ya kita cari kepastian kan. Ya syukur-syukur kalau kita bisa menemukan kata sepakat di sana. Nah, karena perkara perdata ini kan biar bagaimanapun kan yang diupayakan kan perdamaiannya. Ya, kalau para pihak masih nggak sepakat ya kita serahkan kepada hakim nantinya. Dengan gugatan itu, surat itu yang kita miliki itu Pak memang Bentuknya apa kalau gitu? ya, Maksudnya Bentuk suratnya legalitas. sudah legalitasnya. sertifikat atau gimana Pak? ya kami bentuk legalitas kami segel jual beli sekitar tahun 70 berapa tuh aku lihat di segelnya. Ya masih yang jelas waktu itu orang tua klien kami ini kan hanya ahli waris. Ahli waris. Jadi orang tua klien kami itu membeli dari pemilik asal pada tahun 70-an itu ya di saat ini masih masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai. Sini belum masuk Samarinda waktu itu. Oke. Sidang lanjut yang tanggal 1 itu agendanya apa, Pak? Saksi, Oh, sidang Saksi saksi. dari agenda saksi menggugat dari penggugat. oh Kalau tadi ini kan PS, jadi kedua belah pihak Cross check ya, saling ini cross-check ya. menunjukkan objek sengketa kan. Oke. Jadi Jadi tadi tidak ada klarifikasi apapun, hanya murni penunjukan objek bahwa benar objeknya di sini Pak, jadi tanah itu 4,3 hektar itu luasannya apakah sudah dijual atau gimana Pak, ke properti atau masih masih pengikatan. pengikatan aja? Iya, Tadi itu kayak karena ngulang lagi ya. pengikatan jual beli. Bapak jelaskan tadi. Ketika dijual, para ahli waris yang menjual ini memberikan kuasa kepada properti untuk menggarap. Nah, ternyata pada saat garapan ini ada klaim Klaim. dari pihak lain. Gugatan perkara nomor 52 di PN Samarinda. Jadi tadi berkumpul dari penggugat, tergugat satu dan seluruh para pihak lah berkumpul untuk menentukan titik nol atau tali ikatnya lah untuk dari tanah penggugat, karena penggugat yang harus membuktikan gugatan dia kan. Jadi tadi dia berdiri mengambil batas awalnya itu sama di tanah yang menurut kita itu tanah kita juga, karena posisinya tanah kita itu sudah terdaftar di kelurahan dan kecamatan, terregistrasi dengan legalitas SPPT. Jadi tanah kita itu SPPT sudah terregistrasi di kelurahan dan kecamatan. Jadi tadi sudah kita jelaskan juga ke majelis hakim. Saya yakin majelis hakim PN Samarinda berintegritas dan tegak lurus lah untuk perkara yang 52 ini. Dan kita juga sepakat bahwa mafia tanah ini harus diberantas di Samarinda. Artinya kita tidak mau ada oknum-oknum seperti itu yang seenaknya menunjuk dan mengambil tanah yang bukan haknya, karena kita negara hukum. Jadi tidak boleh seenaknya mengambil tanah orang, dan di agama manapun juga dilarang sejengkal pun tidak boleh mengakuin atau mengklaim tanah orang. Dan tadi sudah selesai PS dengan baik-baik, dengan lancar, dan minggu depan itu tanggal 1 November itu saksi dari penggugat. Apa yang mau ditanyakan lagi? Luas lahan yang disengketakan oleh penggugat itu sekitar 4 hektar. Sekitar 4 hektar, 43.000 kalau tidak salah. 4,3 hektar. Dan sebenarnya tanah yang diklaim sama penggugat itu batas-batas tanahnya adalah tanah HJP juga, Hartati Jaya Pliwood. Jadi ya kita santai aja, karena batas-batasnya juga kita sendiri juga. Tidak apa-apa, silakan dia berspekulasi seperti apa. Yang jelas kita berperang data aja. Ini kan terlihat sudah ada beberapa warga yang membeli kapling tanah dari lokasi ini. Apakah itu juga termasuk objek yang disengketakan juga itu ya? Iya betul. Jadi
tanah yang menurut penggugat itu tanah dia sudah kaplingkan, dia sudah jual ke oknum lah, ke oknum, boleh disebut ya? Nah, dia sudah jual tanah yang sengketa ini ke Edi Priyono. Jadi Edi Priyono itu mengaplingkan lah tanah sengketa ini, tanah kita ini dikaplingkan dan banyak sudah terjual ke warga. Jadi kemarin ada beberapa warga yang mendatangi kita karena mereka kesulitan untuk membuat surat. Kesulitan, dia mendatangin kita. Dan kita bilang, kalian beli ke siapa? Ke Pak Edi, silakan bertanya ke Pak Edi, kenapa suratnya tidak bisa terbit? Kita bilang ya tidak mungkin bisa terbit Bu, karena surat kami itu SPPT dan terdaftar di kelurahan dan kecamatan. Artinya lewat kamilah baru sah pembelian dan surat bisa dipecah karena induknya kami yang pegang. Gitu. Dan ini pun juga kita sudah bikin laporan ke polisian di Polres maupun di Polda atas kejadian penjualan sepihak, penyerobotan lahan dan pengerusakan lahan yang dilakukan oleh Edi Priyono, pidana. Makanya pihak Polres Samarinda hanya menunggu hasil putusan pengadilan dan itu akan diproses secara cepat dan secara transparan. Putusan pengadilan terhadap perkara nomor 52 ini berarti? Ya, putusan pengadilan atas perkara 52 ini setelah putusan baru polisi akan melanjutkan pidananya karena masih status quo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Mercy Oktaviani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.